Dari kulit manusia itu serem banget bro. Jadi dia udah mati. Tumbal untuk keabadian. Bahwa ternyata di balik semua kejahatan itu ada dalangnya. Seorang dalang yang ya, di balik semua kejahatan ada dalangnya. Oke. Nggak, saya tertarik ini ijazah tuh kejahatan bukan? Seorang dalang yang ingin menuju keabadian, kekuasaan, kerakusan, akhirnya menumbalkan orang lain. Sebagai insan film, ya. Siapa presiden yang menurut lo mendukung, menarik banget buat difilmkan ceritanya? Jokowi lah. Jokowi ya? Dengan skala dramanya ya. Gue boleh nggak kasih ide sama lo? Apa? Bikin film estafet ideologi dari Sumitro ke Prabowo. Danyang Wingit. Gue gak jadi yang Virgo, bahas Virgo naik anjir. Netizen gue. Virgo apa sih? Istrinya Virgo kan mantan istrinya kan ketahuan selingkuh sama suami orang kan. Virgon penyanyi. Yeah. Terus yang dibikinin lagu bagus itu? Iya, kan gue bilang kan waktu Virgon cerai, satu Indonesia tuh kan ngehujat Virgon. Wah, udah jelek selingkuh lagi lu, udah gak tahu diri, istri udah cakep, kelakuan lu busuk. Nah, gue bilang mana nih yang ngecibir Virgon. Sekarang lihat tuh mantan istrinya juga selingkuh sama suami orang. Kan dia udah cerai, udah janda. Ya gue bilang mana nih netizen yang suka ngehujat orang nih. Kalau good looking tuh emang gak dihujat ya, gue bilang. Oh, itu tentang itu. Iya, kalau good looking emang di Indonesia itu ada dua. Yang pertama kalau lu gak good looking, lu kan dicibir. Gue nonton itu. Yang kedua cewek-cewek yang berlindung di balik privilege. TikTok gue 500.000 pagi-pagi, gue bilang buset. Bijir tadi ngajak anjir. 500. Emang gampang banget. Ayo. Mana itu ya si kopi? Misalnya Gak apa, rekam aja. Gak apa-apa kalau itu sih terusin aja, biarin aja, terusin aja. Tapi kopinya mana? Iya. Oh, ya udah. Mulai aja. Nah, dimulai aja, Mama. Ya. Oh, ya emang sih gue ngeliat tuh, bro. Termasuk yang menurut ini saya sama Gian lagi ya. Iya. Ini nama panjang lu siapa? Gianluigi. Oh Allah, 3 kali kita konten ini. Gianluigi Cristoico. Iya. Bro, itu lu ntar lama-lama bisa jadi gubernur lo ngomongin gituan terus kan lama-lama populer nama lu. Iya, orang inget ya. Iya, bener. Enggak, itu gimana sih? Film lu tuh gue lihat juga tuh Danyang Wingit. Apa sih tiba-tiba film lu? Enggak kan, ini teman-teman ya. Ini saya beruntung sekali. Gian itu sudah 8.400 desa dikunjungi untuk mempopulerkan film itu. Gue lebih kalau gue bisa ke 8.400 desa, gue nggak usah promo film, mending gue promosin diri gue buat nyalek, Pak. Kalau bisa 8.400, Pak, ngapain promo film, mending nyalek gue. Itu 8.400 belum termasuk kalian itu. Iya. Ini ya. Nih, teman-teman. Begitu komitnya seorang Gian terhadap filmnya, sehingga dia nggak datang penyerahan Piala Citra, dia lebih konsentrasi untuk promosiin filmnya. Nah, emang gue nggak ada nominasi. Pertama gue nggak ada nominasi dan gue nggak diundang. Jadi seakan-akan kayak gue lebih mengorbankan ini. Enggak, emang nggak diundang. Oh, emang nggak diundang ya? Nggak diundang. Gue nggak masuk nominasi FFI. Ini bro ya, ini mohon maaf ya. Ini gua bukan insan film, tapi gua bakal jadi insan film kalau ada yang ngajak ya. Oke. Tapi gini bro, ini correct me if I'm wrong, you know? Yes. Oke, yes. Nah, film nominasi Oscar dan nominasi Citra, termasuk pemenangnya, itu tuh kebanyakan film-film yang diputer deketan sama acaranya bro. Lo lihat Oscar. Lo lihat FFI Pangku. Jadi dekat. Jadi maksud gua si juri itu masih angtu denget men, anget angtu denget anget ya. Terhadap isi film itu. Ya. Sehingga ini filmnya terbaik nih.
Jumbo misal, masa iya si apa namanya itu yang merah putih tuh One for all merah putih yang menang kan Jumbo menang, bener juga maksud gue. Emang dia cuma satu-satu yang bagus tuh, bagus emang keren banget. Nah balik lagi ke sini. Enggak, kenapa lu bandingin sama One for all? Ya kan udah jelas. Iya, maksudnya nggak perlu lu bandingin. Gue nggak bandingin, gue cerita ada lagi One for all. Iya. Gitu. Ya udahlah ya. Itu berapa sih yang nonton akhirnya sih One for all? Di bawah 100.000, di bawah 50.000 lah. Di bawah 50.000 ya. Iya, dia cukup berhasil. Bad news is a good news. Jadi banyak yang nonton, terus banyak yang nonton karena kecewa penasaran. juga bodo amat. Jadi banyak yang banget yang pengen nonton, pengen lihat keanehan film tersebut. Oh, banyak banget. Jadi di dalam bioskop mereka ketawa-ketawa. Iya, film komedi. Menurut gue itu animasi komedi terbaik. Ya. Jadi gitu bro. Ini saran gue ya. Mungkin gue salah. Tapi tolong lo cek lagi. Yang menang Oscar, FF itu rata-rata film-film yang memang dekat banget penayangannya. Yes. Atau kehebohannya masih terdengar pada saat si festival ini diselenggarakan, penjurian ini dilaksanakan. Jadi kalau lo mau menang, ya minimal jadi salah satu nominasi. Jangan setelahnya lo bikin. Ya, karena terlalu lama untuk berikutnya. Jadi lo cek-cek, oh kira-kira November, gitu ya. Ya lo bikin Oktober akhir atau November awal. Ya. Kalau bisa 1 minggu sebelum penjurian itu masih ada hangat-hangat. Masih ada hangat-hangatnya ya. Benar itu analisis yang itu penglihatan seorang pengamat. Oh siap. Sekarang pengamat film ya. Ya baru aja. Gitu. Gue itu tadi gimana sih Danyang Wingit. Dari namanya aja. Itu kan bukan nggak biasa gitu didengar. Danyang Wingit itu susah loh diingat, apalagi Danyang kan itu ada present tense-nya kan itu kan ya. Danyang kan ada angnya belakang tuh. Bukan masalah ang jadi present tense, bukan tuh. Ya. Jadi itu bahasa Jawa. Danyang Wingit. Enggak, itu juga kalau misalnya sini aja masuk. Gila, dia datang udah kayak apa? Iya, kopi. Bukan nawarin, lebih ke nyuruh gitu. Makasih ya. Ini bro. Siap. Enggak, maksud gue itu secara bahasa Inggris itu bisa diartikan macam-macam bro. Kalau gue mengartikan menggunakan bahasa Inggris itu pemuda dengan sayapnya. Dan pemuda dengan pemuda dengan sayapnya. Yang kan muda. Wing it. Dengan sayapnya. Wow. Ya, dan adalah pemuda dengan sayapnya. Itu jadi kan ya ini itu enggak lu ceritain aja lah itu dan yang begitu gimana. Ternyata TOEFL rendah tuh nggak masalah ya. Gue ngerasa ada temen yang penting kan pidatonya enak bro. Baca. Tapi ini menarik. Film ini bisa kita bahas. Kalau nanya kenapa bahas film di channel YouTube politik? Yes. Ada korelasinya. Ini bukan channel YouTube politik. Apa dong? Ini Politainment. Jadi film Danyang Wingit ini tuh mengangkat budaya Jawa. Sebenarnya budaya Jawa itu wayang. Oke. Wayang, sinden, gamelan, ya kan. Tapi yang kita angkat adalah terinspirasi dari urban legend yang ada di Kendakan. Desa Kendakan di lereng Gunung Merbabu. Berapa kilo dari Solo? Jogja Pak, Jogja. Solo Jogja sejam. Sejam setengah. Kalau ke atas lagi 2 jam lah total. Dari Solo ke Merbabu ke Danyang 2 jam lah. 2 jam lah, masih dekat lah ya. Masih dekat lah. Aura masih dapat. Aura-auranya masih dapat. Kenapa masih Solo? Oke. Di Desa Kendakan. Di Desa Kendakan itu ada urban legend yang mengatakan bahwa ada wayang yang tersimpan di sana terbuat dari kulit manusia. Dari kulit manusia. Biasanya sepatu dari kulit rusa. Itu aku tak minta. Itu ada lagunya bro. Ada lagunya lagi. Sepatu dari kulit rusa. Itu aku tak minta. Itu lagu siapa bro? Kali ini lagu zaman dulu banget itu. Nanti lo tanya Margi ya. Nah itu gimana? Dari kulit manusia itu serem banget bro. Jadi dia udah mati. Penumbalan. Tumbal untuk keabadian.
Oh ya? Seorang dalang. Ceritanya begitu. Enggak, itu kulit dalangnya atau dalangnya numbalin orang? Numbalin sinden. Oke. Jadi dibuat dipasang di wayang untuk keabadian. Tapi waktu wayang itu nyampe di desa Kendakan, itu sudah tidak terjadi lagi penumbalan tersebut. Wayangnya dijadikan tolak bala. Oke. Nah, film itu yang diangkat. Yang menarik adalah dari film ini pertama ngangkat budaya. Oke. Yang kedua, bahwa ternyata di balik semua kejahatan itu ada dalangnya. Oh. Seorang dalang yang ya, di balik semua kejahatan ada dalangnya. Oke. Nggak, saya tertarik ini, ijazah tuh kejahatan bukan? Ngomongin ijazah tuh kejahatan bukan? Jangan-jangan ngomongin ijazah juga ada dalangnya. Kalau ternyata palsu. Nggak, ngomongin ijazah itu kejahatan bukan? Bukan lah kalau. Berarti nggak perlu dicari dalangnya. Nggak usah cari dalangnya. Kalau itu kejahatan baru ada dalangnya. Ada dalangnya. Kalau ternyata ijazahnya asli tapi orang ngomongin palsu, berarti ini yang nyebar pertama ada dalangnya. Tapi kalau ternyata dia benar, ijazahnya palsu, berarti ijazah palsu. Bapak bisa nggak fokus ke film aja? Iya, Bapak yang ijazah. Bapak yang tanya saya. Oke. Ada dalangnya. Oke. Yang ketiga adalah ternyata demi ambisi kekuasaan dan keabadian, aturan diubah. Pasti lo mau ngomong gitu kan? Enggak. Udah ketebak lo. Orang akan mengorbankan segala sesuatunya, termasuk ini ngomongin apa sih? Oh, enggak ya, enggak ada ngomongin. Termasuk kan kalau di film itu kan dia mengorbankan kulit sindennya. Dia menumbalkan orang demi kekuasaan. Jadi dibunuh dulu, bro? Enggak dibunuh. Dibius. Kayak dijampe dulu. Terus ini ada dua versi. Kalau di film yang kemarin dulu ada perempuan tanah jahanam itu diikat. Dibalikin, disikat, digerek, kulitnya sasat. Kalau di sini dalam keadaan hidup karena dikasih ramuan-ramuan. Jadi dibeset dulu dalam keadaan hidup-hidup, tapi dia nggak ngerasa sakit. Habis terakhirnya baru digerek lehernya. Nah, itulah kadang-kadang kita sebagai masyarakat nggak sadar kalau kita tuh udah disakitin sama dalang-dalang ini. Ya. Gimana? Menarik gak filmnya? Menarik, bro. Iya kan? Menarik. Jadi sebenarnya dari semua kejahatan ada dalangnya. Seorang dalang yang ingin menuju keabadian, kekuasaan, kerakusan, akhirnya menumbalkan orang lain. Keabadian, kata Reza ya. Iya, tapi keabadian itu daerah mana? Dan kemana keabadian? Oh, gue ngerti maksudnya. Ya. Sekali-sekali deng. Nah, gitu. Tapi gimana ceritanya seorang Gian Luigi Kristoikov? Ya. Yang komika papan atas. Amin. YouTuber ternama. Amin. Bisa jadi produser film itu. Gini, gue ceritain klarifikasi. Lalu kan tulisannya produser, bro. Apa yang mau klarifikasi? Associate producer. Jadi itu kalau di akademisi itu artinya calon. Kalau ada associate profesor itu calon profesor. Associate dokter itu calon dokter. Ini associate producer artinya bukan. Jadi associate producer itu ini ada produser utama. Nah, associate producer itu lebih ke teknisnya. Jadi kayak gue nih ngurusin strategi campaign dan lain-lainnya, itu associate producer. Dan gue film ini syuting dari 2024. Wow. Gue jadi associate producer 2 bulan yang lalu. Untuk diajak sama Ibu Selin untuk ngurusin promosi campaign strateginya seperti apa. Ini Selin yang terkenal itu, bro. Nah, yang terkenal yang mana dulu? Kan terkenal lu sama terkenal gue nih. Terkenal itu kan ngambang nih. Oke. Iya kan? Tetangga gue namanya Bambang terkenal di komplek gue. Iya. Nah, ini terkenalnya gimana dulu nih? Yang lu kenal, bro.
Selin Evangelista. Oh iya benar kan yang terkenal itu kan. Oh jadi dia produsernya. Dia eksekutif produser. Dan pemeran utama. Pemeran utama. Dia eksekutif produser. Pemeran utama. Bikin skenario juga. Enggak. Gue pikir semuanya dia. Enggak. Bukan dia kameramen, lighting, soundman enggak. Jadi dia eksekutif produser. Tugas eksekutif produser lu nyari duit bro, membiayai. Betul. Mengatur ini untungnya berapa, ini gimana. Eksekutif produser menjalankan, associate producer yang teknikalnya. Tapi memang harusnya di film itu tuh ada gue bro. Kenapa tuh? Ya emang gue di situ aja, gue pengen. Next lah, kalau gue ajak lagi lah. Gue tuh yang belum pernah main film. Gue main iklan udah pernah. Itu super booming waktu itu. Iklan apa? Iklan minuman nanas bro. Menggemaskan bukan? Iya menggemaskan. Bukan. Gue kasih linknya. Lihat ya, gue pengen lihat ya. Lu lucu. Itu oke banget tuh. Lucu. Yang menarik di film tuh. Lu main gak sih? Sorry gue belum nonton. Lu gak main? Gak main. Gue baru pengen nonton tapi gini. Kan lo undang gitu ya. Gue undang. Gue tuh dalam tahap deg-degan juga. Kalau gue nonton horor, nggak nonton, gue nggak enak sama lu kan. Akhirnya gue lupa. Udah kelewat. Ini nggak so-horor yang dibayangkan orang sih. Jadi gue tuh di film ini tidak menggambarkan sosok-sosok setan yang mukanya hancur. Si Selin jadi sinden ya? Sinden yang dijebak. Di film ini tidak menggambarkan sosok-sosok setan layaknya di film horor yang mukanya hancur, bolong, rambut panjang. Ini thriller mungkin ya bro? Enggak, karena kita pengen menggambarkan bahwa sebenarnya yang jahat itu adalah manusia yang dianggap setan. Manusia yang dianggap setan. Enggak, maksud gue gini, kalau memang kadang-kadang kan kalau ceritanya Dalang juga sangat dihormati gitu. Betul. Tapi ada cerita nih, gue nggak nyala Dalang nih. Ya. Ada cerita Dalang yang tidak sesuai dengan kedalangannya. Iya, ini film ini menceritakan tentang itu. Seorang dalang yang tidak sesuai dengan budaya yang ada. Jadi ini bentuk kritikan juga kepada orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Terus apa hubungannya dengan pidato Mas Gibran di G20? Kan ini bersamaan ini tayang. Ya, si Danyang Wingi tayang, Mas Gibran berangkat ke Johannesburg, Afrika Selatan. Ada nggak hubungannya? Gak, lu jujur-jujuran aja. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Ada. Lo kenapa tiba-tiba ke Mas Gibran? Gak ada hubungannya. Tapi ya, kalaupun ada tuh kayak gue pas GoPro ke Solo gak ada Mas Gibran, udah gitu doang. Jalannya lebih lancar gitu, udah. Kalau ada Mas Gibran kan padat jalanan kan. Tapi menurut lo gimana pidato Mas Gibran? Pidato Mas Gibran, ya oke. Gue setuju. Membaca bagus. Oke, gue setuju. Dia membaca bagus. Dia melakukan tugasnya dengan baik dan benar aja. Gue setuju. Menurut lo Mas Gibran dengan keberhasilan yang baik ini di G20 akan dikirim Pak Prabowo lagi ke event-event selanjutnya nggak? Kalau ke SEA Games dia jadi kiper sih gue ragu. Event bro. SEA Games event bukan? Iya bro. Ya coba lebih detail aja. Tapi itu kan ada Nadeo bro udah. Udah ada. Lagian dia nggak pernah main jadi kiper bro, dia striker selalu golin. Striker andalan. Kemarin tuh hat trick. Nggak, menurut lo gimana? Dia akan dengan keberhasilan harusnya ini, iyalah. Iya. Yang menarik yang gue setuju dengan video lo gitu, bahwa ini memberikan ruang buat Mas Gibran menunjukkan. Kan sebelum dekat-dekat Mas Gibran muncul di G20 kan ada video Pak Jokowi juga yang berbahasa Inggris kan. Yes. Wis pas banget kan momennya tuh. Iya, hebat ya. Maksud gue kok hebat apanya nih? Enggak kan bapak anak bisa berada di forum internasional dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Iya, gue pikir hebat waktu settingan waktunya bisa tepat gitu. Ya, kan nggak bisa kita ngomong gitu ya. Iya gimana kalau lu gue jangan dong, jangan, ini kan gue yang nanya. Oh iya. Menurut gue
Ya terlepas dari settingan atau apapun segala macam yang netizen omongin, ya sebenarnya kan yang dipermasalahkan adalah bisa nggak bahasa Inggris Pak Jokowi, Mas Gibran ya ternyata bisa. Bisa lah. Ya sudah. Kan gini loh. Kita nggak ngomong bener apakah itu forumnya bener atau enggak ya. Itu forum bener bro bilang aja. Yang mana nih? Yang mana? Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi. Oh itu beredar di media sosial ya bro. Yang syutingan dari doang. handphone orang bahwa itu cuma ada backdrop doang. Doang. Nah, kalau gue terlepas dari itu bener atau bohong, eventnya atau forumnya terjawab Pak Jokowi bisa bahasa Inggris udah. Gue sih menurut gue oke lah. Dengan logat kan yang begitu ya nggak apa-apa kan. Iya nggak masalah. Tapi Mas Gibran juga gue rasa oke lah dia berlatih dengan baik. Karena kan begini ya kekhawatiran orang itu kan dia mewakili Indonesia. Iya betul. Kita deg-degan, gue juga termasuk yang deg-degan, tapi begitu dia baca oke relief gue, oke lega gue, cukup bangga juga. Bangga, lu bangga? Iya bangga sekaligus lega lah. Maksudnya kekhawatiran dan ketakutan itu. Gue bangga sama Pak Prabowo ternyata bener dia ngirim Mas Gibran tuh dan Mas Gibran bisa. Tapi bener nggak Pak Prabowo milih Mas Gibran sebagai wakilnya? Ini bukan udah lewat ya? Ya maksudnya kan dengan segala udah setahun menurut itu yang bagian lo nanya ntar abis ini. Ini saya dulu. Iya bisa. Pak balik lagi ke Danyang ingin. Oke. Lompat. Ya nggak apa-apa. Waktu ada nggak kontroversi setelah film ini muncul gitu? Misalnya wah lo jelek-jelekin profesi dalang lo, wah lo jelek-jelekin lu gitu gimana? Jelek-jelekin gue. Ya tuh. So far sih enggak ya. Enggak ada kontroversi kayak gitu karena emang sebenarnya tujuannya pengen ngasih tahu pesan terakhirnya bahwa setiap budaya itu punya mistisnya masing-masing. Tapi jangan sampai mistis di atas budaya. Tetap harus budaya di atas mistis. Karena kalau mistis di atas budaya yang ada orang takut untuk mempelajarinya. Tapi kalau budaya di atas mistis, itulah fungsi kita generasi-generasi untuk menurunkan pengetahuan budaya-budaya ini. Itu gue emang tujuannya jadi pemerhati budaya gue. Ya. Gak apa-apa ini juga kan akan tayang di YouTube gue kan Kigian ya. Kigian. Iya benar Kigian. Jadi ya gue bantulah mempromosikan ini supaya nanti dilihat juga. Gue ada tujuannya nih. Oh biar dilihat sama? Dilihat oleh produser-produser film lain sehingga dia tampil juga di sini. Oh iya, biar masuk sini. Pinter banget loh. Kira-kira ini tayang kapan nih video? Bisa dipercepat Pak. Oh bisa ya. Ya. Apa Bapak mau nambahkan? Misalnya tulis komen ya, komentar terbaik saya kirimkan tiket nonton Danyang Wingit. Nggak usah Pak. Lo ini akan main film lagi bro? Lo akan berkecimpung lagi di film? Sebenarnya film itu gua udah lebih banyak 3-4 tahun yang lalu tuh udah lebih banyak di belakang layar. Oke. Kalau dulu waktu masih muda depan layar, sekarang udah belakang, udah. Kalau yang gue produserin tuh berarti ini ketiga. Udah banyak ya bro. Yang gue produserin. Banyak loh itu. 3, yang satu tentang cerita nyata juga, 12 hari judulnya. Terus ada komedi di salah satu OTT. Udah ini yang ketiga nih. Oh canggih. Nulis tuh kan gue nulis 2. Saat ya belum seberapa sih, cuma dapat penghargaan plus skenario terbaik aja. Pertanyaan nih, wah skenario terbaik. Penulis skenario FFI nominasi. Wow. 2021, 2020 nominasi. Berarti lo datang karena lo nominasi. Covid. Kan? Jadi online. Gue cuma nunggu dari rumah. Kepilih ya. Nominasi tapi di festival lain, festival film wartawan, penulis skenario terbaik. Wah. Komedi, genre komedi. Oke. Berapa sih bro biaya bikin film tuh? Tergantung. Range aja lah, kan lo nggak mungkin ngasih tahu lengkapnya. Tergantung film apa. Kalau horor, banyak yang bilang horor tuh lebih murah. Banyak yang bilang karena settingannya rumah doang. Kan kalau lu perhatiin film horor kan sebenarnya situ-situ aja kan. Sama bunyian gitu-gitu kan efek-efek aja kan. Nah, itu katanya jauh lebih murah daripada film drama ya. Kecuali ya kan sekarang film-film horor juga udah canggih-canggih dengan CGI dan lain-lain. Kan mungkin produksi doang ya, tidak termasuk promosi dan lain-lain. Menurut gue 4M, 5M, 3 sampai 5M. Oke. Tergantung juga pemain filmnya. Karena ada yang berpikir kayak MD berpikir kalau misalnya pemeran utamanya udah bagus, ke bawahnya semua harus
bagus. Tapi ada juga berpikir ya udah pemeran utamanya aja yang bagus, yang lainnya biasa-biasa aja. Ada juga strategi. Kalau gue ini mohon maaf ya, gue jarang banget nonton film yang tergantung dari pemainnya. Kalau gue cerita. Ya. Jadi terserah aja mau siapa pemainnya. Menurut gue asal ceritanya itu oke, dan menurut gue itu oke. Karena itu termasuk juga gue nggak tahu ini. Menurut gue itu kayaknya kebiasaan orang Indonesia kali ya. Di politik kan yang dilihat ketokohannya. Gue nyoblos karena gue kenal, gue familiar mukanya. Di film juga gitu. Kadang-kadang ada beberapa produser atau sutradara yang memilih karena followersnya banyak. Aktornya. Saya ini akhirnya itu lagi gitu loh. Kalau Reza Radian banyak bilang kenapa Reza Radian terus, ya karena emang kemampuannya bagus banget di atas rata-rata. Iya. Tapi kalau yang lain kenapa ini? Ya karena ada yang aktingnya bagus tapi followersnya nggak gede, nggak dipilih bro. Oh gitu. Ada. Ini ada yang ketakutan terlihat tuh. Wis. Jadi kalau lo mau main film, dia ketakutan tuh, kakinya gerak-gerak. Kalau main film banyakin followers dulu. Oh gitu. Berapa minimal followersnya bro? Ya 1 juta lah. 1 juta. Iya udah ntar beli deh bro. nih gue tanya nih. Tiba-tiba. Atau jangan tiba-tiba lah. Lu kalau diberikan kepercayaan membuat film, bekerja sama dengan kementerian, kementerian apa yang lu pilih? Pariwisata. Oke. Olahraga. Biasa banget kalau pariwisata dan olahraga. Olahraga. Oh yang anti mainstream nih. Yang harus yang anti mainstream dong. Kemenhan. Film-film action di Indonesia tuh kurang. Keren itu bro. Film action. Gue tuh bikin bro Serangan Umum 1 Maret remake misalnya. Kan ada kaitannya, kemarin kan baru dapat pahlawan dia bro. Iya benar. Cocok deket juga tuh. Terus kemarin ada di medsos gue baca tentang salah satu letnan Komarudin namanya, yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret akhirnya terus kemudian dilupakan. Itu juga boleh juga bro. Menarik tuh. Nah sebenarnya kalau kenapa gue bilang Kemenhan, ada satu IP, ada satu cerita di Indonesia yang gue nggak tahu akhirnya siapa yang produksi atau jadi diproduksi atau enggak, karena banyak banget PH yang menyodorkan itu tapi nggak jalan-jalan. Kejadian pesawat Garuda yang dibajak. Oh iya. Itu gue sempat bikin decknya, sempat mau propose tapi yang lain juga banyak yang bikin juga mau propose hal yang sama. Gue nggak tahu sekarang endingnya di mana. Itu menurut gue akan oke banget tuh bro, karena itu ceritanya bagus banget loh itu. Dan Garuda juga lagi pusat perhatian pemerintah nih sekarang. Cuman kesulitannya adalah menyeting bandara di tahun segitu. Terus kan itu kan di Malaysia apa Singapura yang akhirnya penyergapannya itu kan harus setting itu juga di tahun segitu. Pesawatnya yang harus kesulitan tuh maksudnya gimana, gak ada duitnya gitu. Nyeting lokasi bandara tahun berapa itu ya? 80 apa 70 80-an. Bandara tahun 80-an gimana? Misalnya itu butuh effort. Ya bisa dengan gampang CGI gitu loh. Tapi kan itu susah. Apakah kalau nggak salah masih ada deh pesawat itu, apakah masih ada wujudnya tuh? Kalau nggak kan harus bikin. Oke. Bro, gue sekarang masuk ke ranah ekonomi karena kan gue dengar juga lo memahami isu-isu ekonomi di Indonesia. Saya saja sarjana ekonomi ya. Cuman tiba-tiba ke ekonomi agak kaget saya. Nah, maksud saya kan pasti Gianluigi Stoichkov ini kan memahami kondisi ekonomi kita sedang tough. Tapi kenapa kemudian memutuskan tetap buat film? Saya diajak. Oh bukan lo yang memutuskan ya bro? Bukan memutuskan. Tapi kalau ditanya kenapa, karena industri yang masih berjalan film. Terjadi perputaran dan itu kan melibatkan ratusan orang. Membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Harusnya pemerintah bantu perfilman Indonesia. Harusnya begitu bro. Karena kan lo gak dibantu bro. Ya bantu dalam konteks apa dulu nih? Ya, uang, dana. Jarang bro. Ribet birokrasinya segala macam. Ya mentok-mentok izin. Itu pun kalau kenal sama. Itu PFN udah bikin film belum sih bro? Ada kemarin Menuju Pelaminan. Terus hari ini preskon Pelangi di Mars, animasi pertamanya PFN yang bekerja sama. Nanti tahun depan atau 2 tahun lagi baru yang Unyil. Oh Unyil ada lunya tuh. Ya kan? Ya. Nah lo ngaku deh. Ya ada gue. Ada gue. Nah ya Pelangi di Mars ini hari ini.
mau press con. Ada pelangi di Mars. Itu apa? Itu slang ya? Bukan jamrut. Jamrut, bro. Jamrut, tapi kan jamrut kenal sama enggak, ya tapi iya. Enggak. Apa lu main perekonomian tadi? Oh enggak, penonton gimana? Kan ekonomi lagi tough kata penonton, oke enggak? Kalau melihat film-film Indonesia trafficnya ya, data-datanya ya, bagus kok. Berarti memang perlu hiburan mungkin ya. Sebenarnya orang Indonesia itu Ya. butuh hiburan kalau menurut gue. Dan hiburannya bisa Salah satu kan di bioskop murah. Saya dibilang kan bioskop berapa sih? 30.000. popcornnya mahal, bro. Ya ngapain lu beli popcorn? Kan nggak ada wajib beli popcorn. Iya sih. Gitu. Coba kayak nggak ngikutin tren aja gitu, bro. Nih kita lihat aja nih. Ini ada Cinepoint namanya. Sampai titik terakhirmu udah 1 juta penontonnya. Berarti ada 1 juta orang yang nonton film ini. Nonton Danyan Wingit tuh. Sampai titik terakhir film. Oh, film sampai titik terakhir 1 juta. 1 juta. Itu film apaan, bro? Itu dari kisah nyata. Yang TikTokers meninggal ya, sakit ya. Itu ada. Terus ini luar negeri, Pesugihan Sate Gagap 373. Lu bayangin ini film-film yang cuma jarak seminggu 2 minggu. Ini gue di urutan ke-7 74.000. 74.000 peringkat ke-7. 7. Peringkat pertama tadi berapa? 1 juta. Iya, jauh ya, bro ya? Jauh. Nggak apa-apa. Karena dia udah tayang sekitar 3 mingguan. Oh, tapi gue lebih tahu film lo daripada sampai titik terakhir itu, bro. Gue bener tahu, bro. Bagus. Tapi nggak terlalu jauh dengan ya kalau dibandinginnya sama Keadilan filmnya Reza Rahadian. Yang Reza Rahadiannya main. Pungut kali, bro. Pangku. Oh, Pangku. Pangku yang Reza Rahadian bikin. Ya. Keadilan yang Reza Rahadian main. Oh, itu berapa? 78.000, cuman beda 4.000. AADC, bro. Yang katanya flop tuh deh. Enggak flop nggak sih? Katanya dibandingin yang pertama. Oh iya. Ini jauh. 900.000. Banyak juga tetap. Tapi Ya. emang yang pertama tapi itu luar biasa. lama Iya, tayangannya. yang dulu luar biasa tuh, cepat. Iya. Jadi sebenarnya ini menarik sebenarnya kalau lu bahas tentang industri film. Ya, ini sekalian sih. Industri film itu ini Ernest pernah jelasin. Jadi layar bioskop di Indonesia itu kan terbatas. Jumlah layarnya. Oke. XS1, CGV dan lain-lain terbatas. Sedangkan film yang tayang itu banyak banget. Bahkan film Indonesia tuh tiap hari Kamis bisa 3 sampai 4 film tayang. Jadi sistemnya film di Indonesia ini penjelasan sama seperti Ernest ngomong. Ini ada 3 jualan. Ini laku banget, ini sedang, ini nggak laku. Ini nggak ada airnya. Iya, nggak ada airnya, karena makanya nggak laku. Makanya pakai yang ini aja. Jadi apple to apple. Iya, ini nggak laku. Ini laku banget, ini nggak. XS1 bioskop akan memilih, ini gue turunin gelas yang sama, gue tambahin. Kan yang suka ini lebih banyak. Oh. Jadi kalau menurut gue ada perjudian di dalamnya. Oh. Jadi ketika ya lu bikin film, gue bikin film, layar terbatas, bro. Yeah. Ketika film lu hari pertama kurang, film gue lumayan, layar lu gue ambil. Oh, bisa gitu. Dan XS1 akan lebih banyak, lebih prefer memberikan ke PH-PH yang sudah punya nama, karena kualitasnya sudah ketahuan. Jadi misalnya filmnya MD hari pertama tayang itu bisa 1.000 layar, tapi film lu mungkin cuma 300 karena belum ngetop. Tapi ini flop, layarnya bisa dikasih ke lu. Oh. Nah itu kan 2 film. Coba di bioskop ada berapa film, bro? Oke. Sebagai insan film, ya. Siapa presiden yang menurut lo mendukung, menarik banget buat difilmkan ceritanya? Jokowi lah. Jokowi ya? Dengan skala dramanya ya. Gak apa-apa, bro. Iya, dengan skala dramanya. Sisi mana yang akan lo angkat Jokowinya? Soalnya film Jokowi kalau gak salah udah ada ya. Belum. Udah ada dibikin sama relawan tapi nggak jadi tayang kalau nggak salah. Ya kurang berarti. Ya apa yang jadi Jokowi ya? Apa yang diharapkan, dan bikin Jokowi di era kemarin ya kurang banyak ceritanya. Karena kan film yang sangat berhasil itu Habibie menurut gue di antara para presiden. Karena ada drama percintaannya. Drama percintaan. Sebenarnya ya kalau lu tanya Jokowi juga apa yang kuat ya segala kontroversi. Sebenarnya kontroversi yang menarik dari Pak Jokowi adalah From Solo to Nation. Itu mah gak kontroversi, bro, itu perjalanan. Ya dengan ada ijazah palsu dan lain-lain segala macam. Kontroversinya itu menurut Pak Jokowi itu justru kontroversi adanya after dia menjabat. Ya, itu banyak tuh kontroversinya.
Tapi yang menarik adalah di Indonesia tuh jarang banget film pemerintahan. Jarang. Di luar negeri, di Amerika, di Netflix lu nonton banyak banget film-film pemerintahan yang sampai kita tuh tahu tuh kalau misalnya ada keadaan, kalau lagi ada kayak rapat tahunan paripurna, itu ternyata nggak semua pejabat yang udah hadir, ada yang satu yang disembunyikan di bunker. Jadi kalau di gedung itu dibom, masih ada sisa satu orang. Nah itu kan kita tahu karena di film. Di Indonesia apakah ada yang kayak gitu? Ada yang disembunyikan. Ya. Ada satu orang yang nggak datang karena kalau ada apa-apa di gedung itu, Enggak, gue kebayang ya. Ada anggota dewan yang nonton YouTube ini, terus dia pakai alasan itu. Saya nggak bisa hadir karena saya di giliran disembunyikan. Tapi setahu gue itu bukan anggota dewannya ya, tapi menteri ya. Menteri biasanya yang triumviratnya. Ya, apa berarti kalau kita kan triumvirat tuh Mendagri, Menlu sama Menteri Pertahanan. Ya, berarti kan salah satu dari mereka yang disembunyikan kan. Ya. Di bunker. Jadi kalau ada apa-apa, dia langsung disumpah. Langsung disumpah kan. Kita kan tahu dari luar, dari film. Indonesia nggak ada loh film pemerintahan loh. Nggak ada film pemerintahan. Karena yang gue nonton itu juga bagus banget. Ketika seseorang menteri, menteri tiba-tiba diangkat jadi presiden dan dia harus menangani krisis di momen itu. Nah, kenapa Indonesia tuh jarang banget bikin film-film pemerintahan? Gak pernah ada. Gue boleh nggak kasih ide sama lo? Apa? Bikin film estafet ideologi dari Sumitro ke Prabowo. Itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.